ikut pemahaman salaf itu. Betul nggak, Pak? Kan tadi tahunnya sudah jelas. Oleh karena itu, ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman ulama salaf. Kita ikut cara berpikir orang salafi, biar orang salafi ngerti sendiri bahwa kita sebenarnya salafi itu. Mereka cuma klaim salafi. Paham, Bu? Itu klaim saja, Bu. Mereka nggak salafi. Tanya ke mereka, mereka ngikut ulama siapa? Salaf nggak ulama mereka? Kalau nggak salaf berarti ngaku-ngaku saja. Saya lanjut sedikit lagi. Apa kata beliau? At-tariqu ila Allah Ta'ala masdudun illa 'ala al-muqtafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan yang membuat orang sampai kepada Allah sesuai dengan ketaatan yang Allah mau tertutup semuanya, kecuali jalan yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jalur apa saja, cara apa saja untuk mendekat kepada Allah itu tertutup, hanya terbuka dengan jalan yang diajarkan Rasulullah. Maka maksud beliau, tasawuf yang kita amalkan, tasawuf yang kita buat itu mengikut jalurnya Rasulullah. Jalur itulah yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ibu akan dapati orang kalau tidak punya syekh, tidak punya mursyid, itu perbanyak selawat, nanti Rasulullah yang sendiri akan menggiring dia. Pernah dengar nggak itu? Perbanyak selawat. Kalau kita nggak dapat mursyid, Rasulullah yang akan bawa kita. Kenapa? Yang benar itu semuanya yang mengikut, yang menyusul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup itu tentang tasawuf. Saya masuk kepada, selama ini kita mengenal ada tasawuf, ada tarikat, ada suluk. Ibu-ibu, suluk itu apa, Bu? Taunya apa gitu? Berzikir. Bapak-bapak, suluk itu apa, Pak? Suluk itu paling mudah, pergi iktikaf agak 40 hari, lalu masuk ke musola atau ke surau, iktikaf di situ, tutup pakai khibak. Khibak itu kelambu, betul? Itu khibak itu kebiasaan ulama sejak dahulu. Seorang sahabat Nabi begitu sejak dahulu. Tutup pakai kelambu, lalu kerja di situ, sholat jamaah, zikir, puasa sunnah, kemudian perbaharui wudu. Itu aja kerja kita. Betul? Ya, Bapak? Nggak boleh pulang selama 40 hari itu. Hari ini pernah nggak ibu ikut karantina, Bu? Pernah dengar ada karantina? Ya, suluk itu kayak gitu. Cuma kontennya ada yang ngapal Quran, ada yang zikir. Pernah nggak ibu-ibu yang di dinas atau ibu yang guru, kadang-kadang kita dibuat pelatihan, dibuat seminar 8 hari nggak pulang-pulang? Pernah nggak? Nanti nginap satu hotel, nginap satu cottage, atau nginap satu wisma. Pernah nggak? Suluk tuh kira begitu, Bu. Cuma isi suluk ini semuanya adalah zikir, semuanya ada sholat jamaah dan seterusnya. Maka pernah, Bu, ya? Maka saya ke Besilam sekitar 3 pekan lalu. Di Besilam jumpa dengan Tuan Guru Besilam, Dr. Zikmal Fuad. Tahun lalu juga jumpa dengan beliau di rumah Oma Ustaz Abdul Somad. 2 kali kami jumpa. Saya tanya, Tuan Guru, kata orang suluk itu bid'ah, suluk itu sesat. Dia tidak menjawab, Ustaz, suluk itu tidak sesat, enggak. Kata beliau, coba Ustaz tengok apa yang dibawa orang suluk, kata beliau. Selama suluk, semua orang salik itu, pesertanya salik, semua orang yang bersuluk itu pasti salat jamaah. Bahkan ada piket yang membangunkan, yang mengingatkan salat jamaah. Enggak boleh tinggal salat jamaah. Kira-kira salat jamaah itu sesuai sunnah atau tidak? Sesuai sunnah, kan? Yang kedua, di luar salat mereka kerjanya ingat Allah, sebut Allah. Minimal sehari itu 5.000. Minimal 5.000.
Kira-kira menyebut Allah setiap saat itu, banyak menyebut Allah, benar atau salah? Benar. Bahkan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah sebanyak-banyak kalian bisa ingat. Enggak dibatasi. Sahabat Nabi Abu Hurairah tak akan tidur kecuali sehari itu menyelesaikan zikir 12.000. 12.000. Kalau kita tekan ceklek itu, coba sekali uji berapa lama butuh waktu. Tapi sahabat Nabi itu 12.000 nggak akan tidur kalau tidak selesai. Lalu kata beliau yang ketiga, orang yang suluk itu nggak pernah batal wudhu, Ustaz. Kalau batal wudhu tajdid, selalu perbarui wudhu. Yang keempat, orang yang suluk itu nggak pernah buka aurat, Ustaz. Maka semua yang empat ini gambaran beliau, enggak ada suluk itu yang salah, enggak ada yang tak sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat. Kenapa mereka sengaja suluk? Karena kalau mereka di rumah mereka bergaul dengan anak, bergaul dengan istri, bergaul dengan kawan, itu bisa kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak. Tapi ketika suluk, dibuat kondisi, dibuat suasana agar kita selama 40 hari itu zikir saja, ingat Allah saja, sehingga terbiasa dengan akhlak-akhlak mulia. Hati kemudian bercahaya, cahaya hati itu kemudian menerangi dirinya, lalu setiap yang dia buat dengan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, dalam hati ini, dalam diri ini kata Nabi, ada sebongkah. Kalau dia baik, baik semua badan. Kalau dia busuk, kalau dia buruk, buruk semua dari badan ini. Apa yang sebongkah itu? Ala wahyal qalbu, hati. Maka hati kalau baik, akan baik semua perbuatan mata, perbuatan telinga, perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan apa saja. Bahkan sangka kita, pikiran kita baik. Orang tasawuf berusaha hati itu baik, sehingga kalau hati baik, semua perbuatan dirinya akan baik. Suluk cara untuk hati tadi itu bisa menjadi baik. Maka ibu, bapak, sekali-sekali ikutlah training suluk itu. Suluk itu anggap training aja, anggap karantina aja, biar nggak angker kalimat suluk itu. Pergi training, kemana? Training ke Besilam. Berapa lama? 40 hari gitu. Mudah-mudahan kami pernah cita-cita dengan Ustaz Abdul Somad, ke depan kita buat pesantren lansia tapi isinya suluk. Pesantren lansia, kan banyak sekarang pesantren lansia itu macam, mohon maaf, macam pembuangan. Kalau di Malaysia itu kan pesantren usia emas katanya. Nanti kita buat pesantren lansia, isinya di situ suluk, sehingga orang-orang yang di situ kerjanya setiap hari berzikir, setiap hari ngaji, capek istirahat. Nanti pengen berkeringat, peganglah tanah sekitar itu, tanam apa kek, cabut rumput kek. Nah, kita buat nanti arah-arah kepala sana tuh, kan agak sepi sedikit kan. Jangan jauh, Bu. Palas itu kan gak jauh. Nah, Palas itu kan masih pinggir dikit. Sebab kalau dibawa ke Sudirman gak jadi suluk gitu, Bu. Nah, jadi nanti Car Free Day nanti. Nah, kita bawa ke pinggir Pekanbaru. Nah, kita bawa nanti ke arah Murah Fajar. Ustaz, jangan-jangan sudah ada tempat suluk di tempat kita, Ustaz. Nah, di tempat Ustaz Bandan nanti di pesantren Hidayatul Muqtadiin, Ustaz ya. Bisa juga nanti suluk. Di pinggir-pinggir itu bisa suluk, sehingga menikmati suasana alam, isinya zikir, insyaallah. Jadi sekali lagi, Bu, suluk itu katakan training untuk hati kita terkondisi koneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, itu aja bahasanya, terkoneksi dengan Allah. Lalu ketika kita bersuluk, ketika kita mengikut zikir, setiap ulama punya metode masing-masing. Maka metode para ulama ini dikenal dengan istilah tariqah. Kalau kita ikut Imam Bahabuddin An-Naqsyabandi, maka tariqahnya Naqsyabandiyah. Kalau ikut ulama yang lain nanti namanya Syattariyah, namanya nanti Khalwatiyah, namanya nanti Syadiliyah, dan seterusnya. Sehingga tariqah itu cara dalam berzikir kepada Allah. Kalau dalam fikih
namanya mazhab Syafi'i, mengamalkan Quran dan Sunnah, mengikut Imam Syafi'i. Kalau dalam tasawuf, berzikir kepada Allah, suluk kepada Allah dengan cara Imam Naqsyabandi. Begitu kira-kira thariqah itu. Sehingga kalau kita berzikir dengan thariqah, itu maknanya zikir kita berasal dari guru yang mengajarkan, dan dengan caranya dan dibimbing dengan zikir yang diajarkan oleh guru kita itu. Dan guru kita dapat dari mana? Bu, Pak, zikir-zikir yang kita terima hari ini itu rata-rata diajarkan Rasul langsung kepada sahabat, ditalkinkan. Sehingga pernah Sayyidina Ali itu disuruh Rasul untuk zikir. Ditanya, gimana zikir itu Rasul? Coba sekarang pejamkan matamu, lalu ikut yang aku baca. Dipejamkan mata, kemudian Rasul baca la ilaha illallah. Sayyidina Ali ikut. Lalu Sayyidina Ali mengajarkan kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri mengajarkan kepada murid-murid beliau, sampai kepada para imam tariqah yang hari ini disebut oleh umat. Jadi zikir itu rata-rata ditalkinkan oleh guru dari gurunya sampai kepada Rasul. Dan kalau ditalkinkan berarti ada sanadnya, ada garansinya bahwa ini berasal dari guru langsung sampai kepada Rasul. Kalau tidak pakai itu, Bu, Pak, kita baca buku, betul redaksinya dapat, tapi caranya, kapan waktunya, bagaimana kaifiat terbaiknya, kita nggak dapat. Kenapa? Nggak ada yang mengajarkan gimana caranya. Disitulah pentingnya tarikat, disitu pentingnya suluk, disitu pentingnya ada mursyid. Mursyid itu bahasa kita guru yang menunjukkan, guru yang mengarahkan, guru yang menggiring, guru yang membawa kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu kadang-kadang dibuat dengan sir, kadang-kadang dibuat dengan jahan. Kedua-duanya sama-sama bolehnya. Kenapa? Karena syariat tak pernah membatasi. Zikir harus sir saja, zikir harus sendiri saja. Nah, justru zikir jahar itu sudah dibuat oleh Rasul dan sahabat di masa Rasul masih hidup. Maka Imam Jalaluddin Al-Suyuti ditanya orang, Imam, bagaimana hukumnya kalau kita berzikir itu bersama, kita berzikir itu jamaah, seperti yang dilakukan oleh para ahli tariqah? Maka beliau jawab bahwa zikir dengan jahar, zikir dengan bersama, itu hukumnya bisa dia bahkan wajib, bahkan bisa dia sunnah, bahkan bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa hukum yang 5. Tapi poin dasarnya adalah zikir dengan sir sama bolehnya dengan zikir jahar. Zikir sendiri sama bolehnya dengan zikir berjamaah. Begitu Pak. Nggak dibatasi oleh syariat, nggak ada peraturan mesti sendiri, mesti sir, nggak ada batasan syariat seperti itu. Boleh dicari ayat Qur'annya yang mana, hadisnya mana, silakan. Tapi semua dalil Al-Quran dan hadis itu menunjukkan zikir itu silakan dibuat oleh kalian dan mutlak. Mau kalian buat sir, mau kalian buat jahar, mau kalian buat sendiri-sendiri, mau kalian buat bersama, silakan. Kalau ada yang membatasi hanya boleh sir, tidak boleh jahar, dia mesti mengemukakan dalil. Kalau membatasi hanya sendiri, tidak boleh sama-sama, mesti mengemukakan dalil, dan tidak akan ada dalilnya. Maka oleh karena itu sejak dahulu, jangankan zikir tasawuf ini, Bu, Quran saja sering dibuat haflah, baca bareng-bareng. Pernah dengar Quran haflah, Quran para qari itu? Qari mulai dari qari nasional sampai internasional, buat haflah bareng-bareng dari dulu biasa. Kenapa kalau sudah zikir tasawuf masalah, haflah Quran itu nggak masalah? Mestinya jika ini masalah, itu juga masalah. Kan sama bareng-bareng, sama jahar di hadapan orang banyak. Ngerti? Maka kadang-kadang zikir jahar itu justru lebih baik dibanding zikir sir. Semua orang kalau sir dia nggak berzikir, atau berzikir tapi sedikit, tapi dengan jahar dia bisa berzikir lebih banyak, dia berzikir bisa lebih semangat, dan berzikir bisa lebih istiqamah. Kira-kira lebih baik mana? Yang istiqamah atau tidak? Istiqamah. Sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak tapi kapan ingat.
Maka zikir berhalaqah, zikir berjamaah, zikir dengan mursyid, zikir dengan hizib, zikir dengan wirid membuat pelaku zikir itu istiqamah. Istiqamah itu kata para ulama khairun min alfi karamah, lebih hebat daripada 1000 karamah. Kita kan kalau sudah karamah itu kan merasa ajib ya, merasa kaget, kagum. Tapi istiqamah lebih hebat daripada itu semua. Saya kira ini pemaparan saya, karena kalau saya panjang lagi nanti Ustadz Bandan kekurangan waktu untuk menyampaikan. Tadi kita mulai, harusnya saya jam 9 sampai 10.15, karena kita mulai agak lambat kan Mi? Nah, jadi saya cukupkan sampai di sini. Nggak tahu ada sesi tanya jawab atau cukup Mi? Boleh, kalau ada sesi tanya jawab kita tanya jawab. Kalau kita cukupkan juga silahkan, agar masuk pada sesi kedua. Silahkan Mi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa ya. Setidaknya materi Ustaz atau Buya Allah ini menjadi pengantar kita untuk kembali merefresh tentang pentingnya ilmu tasawuf, apa saja ruang lingkupnya, apa saja referensi bukunya. Karena kita mengenal Ustaz Allah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Idrus Ramli, kemudian Buya Ar-Razi Hashim, ya kalau hari ini yang viral ya. Kemudian juga ada Buya kita, Buya Wahbi. Ini adalah pendekar-pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versi mudah-mudahan ya sesungguhnya mudah-mudahan ya. Artinya mereka ini adalah orang yang senantiasa mengkaji kitab-kitab kuros, kitab-kitab klasik yang memang diwariskan oleh para ulama-ulama kita secara bersama. Untuk mengelaborasi lebih dalam lagi materi ini, kita akan